Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja yang saya hormati dari Jakarta. Perkenalkan, nama saya Rina Utami, mahasiswi PPG Darajat Kemenak tahun 2022, juga guru Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan praktik pembelajaran uji kinerja dengan materi fungsi. Praktik pembelajaran kali ini saya lakukan pada tanggal 5 Oktober 2022 di MA Al-Islam Damsari Surakarta. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita bahas siapa? Yasin. Keterangannya apa? Sahih. Bapak semoga nanti lekas sembuh dan sehat kembali. Amin. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse, ya. Oke, pada SMP itu pernah belajar tentang fungsi. Apa sih definisi fungsi? Nah, sebelum belajar ini, ya, ada motivasi ya. Tapi kawan-kawan, ada pepatah Jepang yang menjadi salah satu motivasi saya, yaitu Nanaker ya jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Artinya apa? Artinya adalah seperti apapun berat, sesulit apapun cobaan, janganlah sekali kita berpikir karena sejatinya kuat target. Penderitaan adalah bibit dari kesenangan. Tidak ada satupun orang yang sukses yang tidak pernah diterpa cobaan dalam hidup. Tetapi kawan-kawan, artinya apa? Artinya adalah seperti apapun luka, sesulit apapun cobaan, janganlah sekali-kali kita berpikir begitu. Karena sejatinya kuat target. Penderitaan adalah bibit dari kesenangan. Tidak ada satupun orang yang sukses yang tidak pernah diterpa cobaan dalam hidup. Tetapi kawan-kawan, Itu ya dari mata Jepang bahwa ketika kita jatuh 7 kali bangkitnya 8 kali. Ketika kita mendapatkan ujian cobaan, berpikirlah optimis, memandang itu sudut positif bahwa itu adalah bibit pertumbuhan kita untuk menjadi lebih baik. Oke, baik. Artinya apa? Dari sekarang sungguhlah, ya, semangat, janganlah terus, ya kan, jangan berhenti. Failure ya, failure kegagalan itu adalah tangga ladder of the ladder to the success. Tangga menjadi sukses, dan jangan mengulangi kesalahan yang sama dan belajar dari kesalahan, ya, yang masih kurang apa, dan sekarang adalah saatnya untuk improve, memperbaiki. Oke, itu ya motivasinya. Baik, nah kompetensi dasarnya menjelaskan operasi, komposisi, fungsi, dan operasi inverse pada fungsi serta sifat-sifatnya dan menentukan eksistensinya. Kemudian
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inversi fungsi. Untuk tujuan pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama menentukan rumus fungsi komposisi, kedua itu menentukan nilai fungsi komposisi, yang ketiga terakhir yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Apa sih pengertian fungsi itu? Dulu waktu SMP pernah ya? Ada domain, kodomain, dan range. Domain daerah asal, domain kodomain daerah kawan. Range apa? Daerah hasil. Definisi fungsi apa? Setiap anggota domain punya tempat satu pasangan anggota kodomain. Oke, betul sekali Wildan. Definisi fungsi setiap anggota domain punya tempat satu pasangan anggota domain. Berarti kalau bukan fungsi, apa Wildan? Kalau bukan fungsi kebalikannya apa? Berarti punya lebih dari satu pasangan atau tidak punya pasangan. Jadi fungsi itu setia. Domainnya setia pada satu pasangan dari dua domain. Intinya apa kata kuncinya? Setia satu pasangan. Dari diagram mana ini? Mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi? Fungsi Diagram 1 dan 2. Dia punya tempat berapa? Satu pasangan. Gambar 3 dan 4 bukan fungsi karena ada yang anggota domain yang punya lebih dari satu pasangan dan ada yang tidak punya pasangan. satu pasangan saja. Paham ya? Jadi intinya fungsi dia setia, domain setia sama kodomainnya. Oke, contohnya fungsi kuadrat dia sama dengan x kuadrat. Kalau kalian perhatikan anggota domain sumbu yang X, dia punya tepat satu pasangan anggota kodomain. Oke? Oke, sekarang tadi fungsi sudah. Sekarang definisi komposisi fungsi. Tadi definisi fungsi sudah. Definisi komposisi fungsi komposisi itu apa? Penggabungan operasi pada dua fungsi atau lebih sehingga menghasilkan fungsi. Jadi dua fungsi atau lebih, bisa dua fungsi, bisa tiga fungsi dan seterusnya. Dinotasikan dengan apa? Atau dibaca dengan komposisi atau bunda. Oke? Nah, sekarang ini analoginya. Analoginya apa? Bisa komposisi fungsi kalian membuat pizza dengan topping nanas, ya kan? Bisa ada roti pizza. F-nya bisa rotinya, BX-nya nanas. Berarti kalau FGX nanasnya jadi topping rotinya. Tapi kalau GFX rotinya yang jadi toppingnya nanas. Nah, analoginya seperti itu ya. Oke, baik. Kalau fungsi komposisi misal berarti ada dua hal penting ya, dua tahap. Misal kalian pengen buat es batu rasa melon. Yang pertama melon di blender kan, jadi jus melon, ya kan? Kemudian apa? Didinginkan jadi es batu rasa melon. Oke. Analoginya fungsi komposisi itu misal. Nah, sekarang ada orientasi terhadap masalah, ya. Silakan salah satu dibaca, Ahmad. Pada banyak pola yang dihasilkan dengan fungsi dx sama dengan setengah sama x plus 6 jika tersedia 600 meter 100 meter persegi kain untuk membuat pola maka banyak pakaian. Oke, di situ ada dua tahap, ya. Ini membuat baju dari bahan mentah itu kain, dioperasikan ke tahap pertama jadi kain jadi pola, dioperasikan ke tahap kedua pola jadi pakaian. Di mana tahap pertama fungsinya apa? 3/4 X sama 3/4 X plus 5. Untuk tahap kedua operasi fungsinya setengah X plus setengah. Tahap, ya, ini membuat baju dari bahan mentah itu kain, dioperasikan ke tahap pertama jadi kain jadi pola, dioperasikan ke tahap kedua pola jadi pakaian. Di mana tahap pertama fungsinya apa? 3/4 X sama 3/4 X plus 5. Untuk tahap kedua operasi fungsinya setengah X plus setengah. Nah, jika tersedia bahan mentahnya 100 meter persegi kain, berapakah banyak pakaian yang dihasilkan? Nah, ini adalah salah satu kasus masalah kontekstual dalam fungsi komposisi. Oke, ini yang akan kita bahas. Baik, sebelum belajar ini, olah, ya kan, dioperasikan ke mesin 1 jadi GX.
G dioperasikan ke mesin 2 jadi F G. Jadi ada dua mesin, dua tahap. Oke? Diagram seperti ini, X dioperasikan ke F jadi FE, F dioperasikan ke G jadi G FX, ya kan? Dimana fungsi komposisi G bundaran F itu GFX, Fx-nya jadi domain dari G. Ya, GFX itu berarti Fx-nya jadi domain G. Nah, sekarang ada orientasi terhadap sifat fungsi komposisi ada berapa di situ? 3. Yang pertama apa? Tidak komutatif. Yang kedua Bersamaan asosiatif. Yang ketiga apa? Identitas. Tidak komutatif itu artinya apa? Tidak. F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Ya, kemudian bersifat asosiatif artinya apa? F bundaran G itu sama dengan F bundaran G bundaran K. Itu artinya apa? Dikurung berarti bisa dikerjakan G bundaran K dulu, paham? Baru nanti dikomposisikan dengan F, atau F bundaran G dikerjakan dulu dikomposisikan dengan K. Nanti hasilnya sama. Berarti sifat asosiatif di sini harus minimal berapa? 3 fungsi. Oke. Kemudian terakhir yaitu memiliki fungsi identitas. Di mana fungsi identitas itu Y sama dengan E atau IX sama dengan E. Artinya apa? Suatu fungsi identitas jika dikomposisikan dengan fungsi yang lain, misal F, maka hasilnya fungsi itu sendiri atau F. Paham? Fungsi identitas dikomposisikan dengan G, berarti hasilnya fungsi G itu sendiri. Oke? Oke. Nah, bisa kalian lihat ya. Di sini ada mesin 1 dan mesin 2 di mana barang mentah dioperasikan ke FE. Hasilnya apa? Mesin satunya FX sama dengan 2X min 3 menjadi barang setengah. Jadi barang setengah jadi dioperasi sama dengan 3X kuadrat min 4. Hasilnya itu ya. GFX sama dengan G2X min 3. Berarti apa? 3 kali 2X min 3 kuadrat min 4. 3 kali 4X min 3. Berarti apa? 3 kali 2X min 3 kuadrat min 4. 3 kali 4X min 4X kuadrat min 12X plus 9 min 4. Hasilnya 12X kuadrat min 36X plus 27 min 4. 12X kuadrat min 36X plus 27. Jadi itu adalah fungsi komposisi dari G bundaran Fx. Nanti memperkenalkan diri, siapa yang mau menguraikan jawabannya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya Mutiara Farasa Sabila, saya Elsa saya Muhammad juga. Dan hasil kerja kami akan dijelaskan oleh Elsa. Berapa dong? Suatu pabrik dengan bahan dasar natrium klorida memproduksi barang melalui 2 tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1 yang menghasilkan barang setengah jadi Y dengan memiliki fungsi Y sama dengan X sama dengan X kuadrat min X min 1. Tahap kedua menggunakan mesin 2 yang menghasilkan barang memiliki fungsi GY sama dengan 5Y plus 2 dengan X dan Y dalam satuan ton. Jika natrium klorida yang tersedia untuk suatu produksi banyak 2 ton, maka banyak barang yang dihasilkan adalah titik ton. Lanjut.
Y sama dengan X sama dengan X kuadrat min X dikurangi 1 dan Y sama dengan 5Y plus 2. Maka kita menggunakan rumusnya G F X. Dengan caranya G F X nya dimasukin dulu, habis itu G nya itu kan rumusnya 5Y di plus 2 dan 5Y nya dimasukin F X nya tadi di plus 2, kemudian dikali dan dijumlah, hasilnya 7. Maka jawabannya jika nanti harga yang disediakan satu kali sebenarnya beragam, maka banyak kali dihasilkan adalah 7. Oke, baik. Untuk kelompok lain ada tanggapan, ada feedback? Baik. Betul ya, jawaban kelompok 1 kita di kelompok 1. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke temannya masing-masing. Sekarang presentasi kelompok 2 ke Mas Alhamdulillah, silakan. Nanti jelasinnya jadi sambil layar, jelasinnya aja. Baca dulu ya. Baik, sekarang kelompok 2 silahkan menstatistikkan hasil kerjanya ke teman-teman lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan soal nomor 2. Sebelumnya, nama saya Muhammad Amin Ardiansyah. Saya sama. Saya Amalia Sita. Saya Lucia Rahmani. akan membahas soal nomor 2. Ada seorang desainer pakaian yang akan membuat sebuah baju dengan melalui 2 tahap, yaitu tahap mendesain atau merancang dan tahap menjahit. Tahap pertama untuk merancang sebuah baju, seorang desainer memerlukan biaya 50.000 dengan mengikuti fungsi Fx sama dengan 45.000 X ditambah 5.000 untuk X banyaknya baju. Tahap kedua untuk menjadi sebuah baju, seorang desainer memerlukan biaya 150.000 dengan mengikuti fungsi Gx sama dengan 2x ditambah 50.000 dengan x total biaya pada saat merancang baju. Jika material ini dibuat dari baju, biaya total yang harus dikeluarkan adalah. Jadi teman-teman, kita di sini pakai rumus G bundaran F sama dengan G buka kurung F, buka kurung F, buka kurung F, habis itu buka kurung lagi X, tutup kurung X, tutup kurung semuanya. Jadi kita masukkan yang pertama yaitu ada G, kita tulis tetap, kemudian ada 45 fungsi yang Fx, 45.000 X ditambah 5.000, kita tutup kurung, kemudian kita tambahkan tadi rumus G sama dengan Fx, kita ambil X yang di fungsi kedua Gx, yang di belakang itu ada angka 2x ditambah 50.000. Jadi kita ambil angka 50.000-nya, kemudian kita tulis setelah fungsi buka kurung yang 45x ditambah 5.000, kemudian kita tambah dengan 50.000. Setelah itu kita jumlahkan kali silang 2 dikali 45.000x sama dengan 90.000x ditambah 2 dikali 5.000 sama dengan 10.000, kemudian kita tambahkan kembali 50.000. Jadi 90.000x ditambah 10.000 tambah 20.000 berjumlah 60.000. Kemudian berapa sih biaya yang harus dibayarkan untuk 3 baju yang akan dibuat 3 baju? Kita masukkan 90.000x ditambah 60.000
ditanyakan? Tidak. Sudah jelas. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok kedua. Silakan untuk kelompok berikutnya. Siapa yang mau mempresentasikan masalah yang ketiga? Kita Bu dari kelompok 4. Oke, silakan kelompok yang kedua. Untuk rekam saja. Tadi sebenarnya ada video motivasi tapi belum saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil LKPD 1 persoalan nomor 3. Nama saya ada Adinda Grisade dan rekan saya Muhammad Bindan. Naila Mauli. Lupa latihan tidak. Jadi soalan yang nomor 3 adalah ada seorang desainer pakaian yang akan membuat sebuah baju dengan melalui 2 tahap, yaitu tahap mendesain atau merancang dan tahap menjahit. Tahap pertama untuk merancang sebuah baju, seorang desainer memerlukan biaya Rp50.000 dengan mengikuti fungsi fx sama dengan 45.000x plus 5.000 untuk x banyaknya baju. Tahap kedua untuk menjahit sebuah baju, seorang desainer memerlukan biaya Rp150.000 dengan mengikuti fungsi gx sama dengan 2x plus 50.000 dengan x total biaya pada saat merancang baju. Jika Arsya menghabiskan biaya Rp600.000, berapa banyaknya baju yang dibuat? Oke. Jadi kita akan mencoba menyelesaikan persoalan nomor 3 ya. Berapa yang ditanyakan adalah berapa banyak baju yang dibuat. Kita bisa menggunakan fungsi komposisi untuk menyelesaikan persoalan nomor 3. Di mana kita bisa menggunakan G dot F X sama dengan G sama dengan 45.000 X plus 5.000. Kita masukkan G dot F X-nya adalah 2 45.000 X plus 5.000 ditambah 50.000 sama dengan 90.000 X ditambah 10.000 ditambah 50.000, yaitu hasilnya adalah 150.000. Kemudian G dot F X adalah 90.000 X ditambah 60.000. Jadi hasilnya adalah 600.000 sama dengan 90.000 X ditambah 60.000. Kita pindah ruaskan, 600.000 dikurangi 60.000 sama dengan 90.000 X. Kita pindahkan 90.000 itu ke ruas kiri. Jadi hasil yang didapatkan adalah 540.000 bagi 90.000. Ketemu adalah X sama dengan 6. Jadi banyak baju yang dapat dibuat adalah sebanyak 6 buah. Itu adalah jawaban dari persoalan nomor 3. Oke, baik. Dari kelompok ini jawabannya X sama dengan 6. Untuk kelompok lain ada pertanyaan, ada feedback?
Setuju semua? Setuju. Oke, betul ya jawabannya sama dengan 6. Ditolak untuk kelompok yang baik, terima kasih untuk kelompok ini. Silakan ditutup kembali ke tempatnya masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah belajar tentang fungsi komposisi ya, menentukan nilai fungsinya. Sekarang ke sifat-sifatnya. Sifat fungsi komposisi ada berapa di situ? 3. Yang pertama apa? Tidak Tidak komutatif. komutatif. Yang kedua? Bersama asosiatif. Yang ketiga apa? Memiliki identitas. Oke, tidak komutatif itu artinya apa? Tidak. F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Ya, kemudian bersifat asosiatif artinya apa? F bundaran G itu sama dengan F bundaran G bundaran K. Itu artinya apa? Dikurung berarti bisa dikerjakan G bundaran K dulu, paham? Baru nanti dikomposisikan dengan F, atau F bundaran G dikerjakan dulu dikomposisikan dengan K. Nanti hasilnya sama. Berarti sifat asosiatif di sini harus minimal berapa? 3 fungsi. Oke. Kemudian terakhir yaitu memiliki fungsi identitas. Di mana fungsi identitas itu Y sama dengan E atau IX sama dengan E. Artinya apa? Suatu fungsi identitas jika dikomposisikan dengan fungsi yang lain, misal F, maka hasilnya fungsi itu sendiri atau F. Paham? Fungsi identitas komposisikan dengan G, berarti hasilnya fungsi G itu sendiri. Oke? Oke. Baik, ini ada latihan individu, silakan nanti dikerjakan. Baik, Bu. Waktunya 10 menit ya. Oke, baik, latihan individunya sudah selesai. Selesai ya. Baik, Bu. Oke, latihan individunya tadi nggak ada kesulitan? Tidak. Oke, sekarang ada PR, dikerjakan di rumah, ada 3 nama. Ya. Nah, jika kalian ada kesulitan bisa ditanyakan, diskusi sama teman kalian dulu ya. Nanti kalau tidak bisa ditanyakan ke Bu Lina. Baik. Pada pertemuan kali ini ini ada rumus kehidupan. Kalian tahu simbol apa? Sudah belajar integral. Nah, di sini ada notasi integral bahwa hidup itu adalah sederhana. Hidup itu sebenarnya sederhana. Hanya mengintegralkan ya kebahagiaan dan bahagia yang hakiki hanya dengan berkah dan ridho dari Allah. Ya, di situ ya. Jadi sebenarnya kita lahir kita menuju nanti ya mati, di mana kebahagiaan dibagi dengan waktu dan diintegralkan dengan fungsi waktu di situ ya. Nah, sebenarnya hidup itu adalah sederhana, hanya mengintegralkan kebahagiaan yang tertuju pada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik, ada motivasi sebentar. Baik, untuk pembelajaran kali ini sudah beri perhatian apa yang sudah dipelajari pada pertemuan kali ini, yaitu tentang fungsi komposisi. Yaitu sesuai tujuan pembelajaran kita tadi, apa yang pertama menentukan rumus fungsi komposisi, menentukan nilai dari fungsi komposisi, yang terakhir menentukan menyelesaikan masalah dari fungsi komposisi. Oke, baik. Kita cukupkan sekian. Terima kasih atas kerjasamanya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, pulangnya hati-hati. Jazakumullah khairan katsiran atas kerjasama kalian semua. Semoga
Semoga nanti selamat sampai pulang ke rumah. Naik motornya ya. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi